Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini pra-event Puspakria 2022, Lokakarya dan diskusi terbuka, memahami kreativitas untuk Kota Tasikmalaya dan ngobrolin logo 21 Ya, tahun Ibu Kota itu kan Tasikmalaya yang dilaksanakan cukup di heboh ya Aula Bu ya di PPIK Tasikmalaya. Nah, Sabtu tanggapan 8 Ibu sendiri Oktober seperti apa sih, Bu? 2022. Eh, Awalnya sih saya juga kaget ya karena oh, saya pulang dari umroh baru berapa hari tiba-tiba di medsos rame ya, ada yang komen ini itu, tapi saya pikir oh ya, eh, tahun dulu juga beberapa tahun yang lalu setiap ada logo untuk Kota Tasik juga sama, selalu ada yang komen ya. Jadi artinya komunitas atau masyarakat Kota Tasikmalaya ini mereka cinta Kota Tasikmalaya, ingin bagaimana Kota Tasikmalaya ini punya logo yang bagus. Nah, makanya mereka berharap harus gimana logo yang bagus itu, sepertinya itu. Makanya saya ambil positifnya aja ya. Saya bangga mereka punya komen-komen tersebut, karena berarti mereka kreatif dan punya inisiatif ingin punya logo yang bagus untuk Kota Tasikmalaya. Bu, mungkin cara pandang Ibu sebagai seniman, Bu, menghadapi kritikan seperti itu bagaimana, Bu? Bagi saya biasa saja ya kalau di dunia seniman. Saya sebagai pelukis ya turun naik, ada komen, ada kritikan-kritikan yang positif maupun negatif. Ya sudah biasa dan saya hadapi dengan lapang dada. Karena apa? Justru dari kritikan itu membuat kita lebih dewasa, kita lebih paham apa yang kita kurang harus kita perbaiki, apa yang lebih bisa kita berikan yang baik untuk mereka. Bu, harapannya ke depan dengan adanya seperti apa, Ibu? Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya istilahnya ini ya, barusan tadi ngeriung diskusi terbuka, saya berharap ke depan kita buatkan logo yang paling bagus untuk Kota Tasikmalaya, yang tentunya harus didukung oleh orang Tasik yang banyak membuat. Ayo kita membuat banyak-banyak logo yang paling bagus untuk Kota Tasikmalaya di tahun depan, tahun 2023 ya, berarti yang ulang tahun ke-22. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Tentunya insya Allah mudah-mudahan dari Pemkot pun memberikan dukungan yang baik untuk ide-ide yang bagus dari para kaum muda yang bisa membuahkan kreativitasnya. Terima kasih, Bu. Acara ini apa sih? Diskusi terbuka ini selain dihadiri dari Dekranasda beserta dinas terkait, diikuti pula dari akademisi, seniman, komunitas, dan para desainer di Kota Tasikmalaya. Para stakeholder di Kota Tasikmalaya kaitan dengan pembuatan logo. Sengaja kami mendatangkan narasumber dari tingkat nasional, yaitu Pak Eka Sofian Rijal, yang bersangkutan merupakan mentor dari senior graphic designer. Beliau juga mengajar di beberapa universitas kaitan desainer, yang bisa menjelaskan bagaimana definisi operasional pembuatan satu logo, bagaimana kriterianya, bagaimana karakter-karakter gambar yang harus ada di logo tersebut, lalu bagaimana maknanya. Dan alhamdulillah tadi respon dari seluruh peserta, karena juga kita melibatkan dari unsur akademisinya, baik pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu punya respon yang bagus berkenaan dengan penyampaian Pak Eka itu, karena memang Pak Eka ini ada di
desainer tingkat nasional. Nah, tadi menanggapi dari ada bukan kritikan pendapat dari peserta gimana Pak? Pertama, bahwa satu produk kita maklumi bahwa dalam satu produk tentunya ada beberapa saran pada saat produk itu selesai dibuat. Satu, di prosesnya kami mendapat tanggapan dari beberapa rekan peserta yang hadir, lebih bagus prosesnya juga secara simultan cukup baik dari sisi ruang waktu ataupun keterlibatan dari para peserta, ya desainer, ya akademisinya, ya praktisinya, sehingga kolaborasi dari unsur-unsur tersebut bisa lebih menyempurnakan hasil-hasil yang ingin dituju, misalnya kaitan dengan pembuatan logo. Karena tentunya mudah-mudahan kita juga berjalan, pandemi Covid tidak ada lagi, pembuatan logo itu tentu akan menjadi tema tahunan pada saat hari ulang tahun Kota Tasikmalaya itu akan diselenggarakan. Nah, kedepannya akan seperti apa sih Pak? Proses kreatifnya untuk membuat logo tahun depan atau dan tahun selanjutnya? Kolaborasi antara unsur-unsur yang ada di masyarakat, tadi kita sampaikan ada akademisi, ada praktisi, ada stakeholder lainnya, ada perguruan tinggi, juga ada pemerintah, ya, serta juga dunia usaha yang bisa membranding bahwa satu logo itu mempunyai makna ya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tasikmalaya. Diharapkan ada sumbangsih idenya dari Tadi akademisi, praktisi, ya lalu seniman, komunitas-komunitas lain yang berperanan dalam seniman, sehingga pemahaman tentang nilai seni atas satu logo itu bisa dipahami. Karena di masyarakat yang heterogen itu belum tentu kita mempunyai persepsi yang sama terhadap nilai seni dalam satu logo. Inti dari tujuan diadakannya ini ngobrolin logo 21 ini apa sih esensinya Pak? Oke. Jadi esensi dari acara ini tuh kita ingin menghubungkan antara kreativitas dengan misalnya pembuatan logo dan lain-lain. Jadi studi tentang kreativitas itu kan memang kompleks gitu ya, tapi sebetulnya sederhana kalau misalnya bisa kita tangkap struktur utamanya gitu ya. Dan kalau kita pahami gitu ya, kreativitas itu kan memang tujuan dari pendidikan. Jadi forum ini esensinya adalah tentang pendidikan itu. Nanti baru dikaitkan dengan kebutuhan kita mendiskusikan tentang logo atau tentang branding apapun. Pak, menyikapi tadi banyaknya diskusi cukup ramai juga Pak, bukan mengkritisi, mungkin ada masukan-masukannya. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, desain itu kan dan kreativitas pada umumnya gitu ya, itu tentang proses ya. Jadi, dan proses itu memang harus dinikmati gitu. Jadi memang pasti ada ya, satu keputusan yang tidak terlalu cermat gitu ya, melihat secara utuh dan lain-lain gitu. Nah, kita harus bisa menduduk perkarakan keputusan itu, kemudian menilainya dari lingkup yang lebih holistik gitu. Nah, salah satunya tentang itu tuh tadi. Kalau perdebatannya itu positif, ya konstruktif itu sangat mendukung kreativitas ya. Tapi kalau perdebatannya jadi malah gitu ya, malah akhirnya tidak dialogis gitu. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari. Nah, dengan adanya logo 21 ini yang diperdebatkan Pak, menurut Bapak sih, kacamata Bapak, bagusnya bagaimana sih ke depannya ini untuk Kota Tasikmalaya? Kalau dari studi yang tadi kita juga bisa menangkap kesimpulan bahwa logo itu hanya gejala ya. Dia tidak pernah menjadi masalah. Masalah utamanya adalah tentang apa konsep dari Kota Tasikmalaya dalam usianya yang ke-21 tahun ini gitu ya. Bagaimana visi kedepannya itu kayak gimana, dan visi selama ini yang sudah dijalankan itu seperti apa gitu. Dan apa bukti-bukti yang sudah
lakukan, kemudian apa potensi kedepannya. Nah itu yang harusnya diwadahi oleh sebuah logo gitu ya. Sehingga logo itu sebetulnya hanya semacam medium untuk menyampaikan sesuatu yang lebih esensial ya tentang konsepnya. Jadi harapannya sih dari hari ini kita bisa menangkap kebutuhan Kota Tasikmalaya untuk kembali mencanangkan konsep apa yang mau kita tuju bersama. Makasih Pak. Ya. Masukannya untuk hasil diskusi tadi itu seperti apa sih Kang menurut Akang sebagai seniman nih Pak? Jadi diskusi tadi menarik ya sebagai ruang ekspos dan pertanggungjawaban karya ketika sudah muncul ke publik. Nah kebetulan ini karena menjadi viral di media sosial, banyak perbincangan baik yang pro dan kontra, akhirnya dibuatlah ruang pertemuan. Nah sebetulnya tanpa ada pro dan kontra, kedepannya mungkin ini juga pembelajaran berharga ya. Kalau yang menyangkut tentang identitas sebuah kota yang melibatkan daya perhatian publik besar, setidaknya juga itu menjadi ruang kajian bersama. Apakah dibuat satu tim pembentukan atau misalnya sayembara dan sebagainya. Itu logisnya seperti itu. Namun menimbang tentang logo HUT Kota Tasik yang sekarang menjadi viral, dengan desakan hampir 1.000 lebih kan komentar terus, juga gatel ingin mengomentari, tetapi ini tidak akan menjadi ruang yang positif kecuali memang dipertemukan dalam pertemuan darat seperti tadi. Akhirnya kita tahu kan makna filosofis dan sebagainya. Lalu memperdebatkan soal logo juga ini menjadi panjang kan. Apakah kita memahami logo standarnya harus KBBI misalnya, karena ini karya seni, juga bisakah keluar dari itu out of the box. Nah dalam karya seni out of the box itu tidak diharamkan selagi dapat dipertanggungjawabkan. Nah biasanya karena timbul desakan-desakan dari publik, si pengarya ini biasanya daripada membuat citra buruk lebih baik dicabut. Saya justru ingin menanggapi ini bertolak belakang dengan kebanyakan halayak itu. Janganlah cabut logo yang sudah kadung dipamerkan lewat lamannya Kominfo Kota Tasikmalaya. Tetap saja itu, karena kalau itu dicabut, saya menganalisis akan ada minimal ada 2 persoalan baru. Nah 2 persoalan baru ini apa? Satu misalnya wujud konsistensi Pemkot terkait ini saja lemah misalnya. Yang kedua berarti ada hal koordinasi yang tidak dijalankan dengan baik. Itu. Tapi yang kedua ini yang bersifat personal kepada si pengarya. Nah ini yang harus kita cari solusinya. Kritik itu baik, sehat selagi yang dikritik karya, tidak kemudian masuk pada ruang-ruang personalnya. Nah yang saya tentang ini adalah ruang-ruang personal si pengarya yang dikritik habis. Itu tidak asing bagi perkembangan dialektika. Selagi karya yang dibahas silakan aja, itu bebas karena karyanya sudah menjadi milik publik kan begitu konsepnya. Nah kedepannya konsep seperti itu Kang, dengan proses kreatif yang mungkin miskomunikasi ya Kang, Ya. harus bagaimana sih Kang menurut Kang? Hari ini pembelajaran sangat berharga untuk dilakukan pada tahun berikutnya. Artinya sediakan ruang baru bagi teman-teman desain grafis, teman-teman seniman, kesenian dan sebagainya yang pedulilah aware terhadap Kota Tasikmalaya ini terkait logo saja, hal yang menjadi prinsip. Setidaknya misalnya ada kesempatan bersama, logo kita mau apa, ada semacam fokus grup diskusi, ada ruang-ruang kajian, ada mimbar-mimbar akademis dan sebagainya. Toh nanti jalan akhirnya akan sayembara, itu jalan paling aman. Nah sayembara, nah tinggal nanti memilih tim kuratornya siapa, tim jurinya siapa. Itu akan menghindari hal-hal yang sifatnya subjektivitas. Tetapi kalau untuk menilai karya seni hari ini, apa yang jadi logo tidak bisa kita harus mencabut atau menyamakan persepsi. Wah ini buruk, ini jelek, ini bagus, ini tidak. Semuanya subjektif. Dan riuh gemuruh yang timbul hari ini, kita kalau menurut saya sih
maknai sebagai rasa cinta mereka juga terhadap Kota Tasikmalaya. Kang, harapannya ke depan Kang dengan adanya kejadian seperti ini bagaimana Kang? Nah, dengan adanya ini teman-teman kan bangkit yang bergerak di dunia visual, di desain dan sebagainya, akhirnya bergerak bahwa ada hal yang harus dilakukan oleh kita tahun depan misalnya. Menjelang ulang tahun, mereka akan terbangkitkan memorinya untuk segera ramai-ramai mendesain logo. Itu hanya contoh hal terkecil, tapi di wilayah lain membangkitkan kreativitas di bidang apapun. Terima kasih Kang. Siap.